Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh dan solehanya Ustadzah? Semoga semua sehat ya. Di sini Ustadzah Arum akan bercerita tentang suatu kisah yang berjudul Cahaya dari Mekah. Selamat menyaksikan. Terjadi di negeri Arab. Negeri yang panas dan tandus. Negeri ini terletak di Asia bagian barat. Di negeri ini terdapat gurun pasir yang sangat luas. Kota Mekah juga terdapat di negeri Arab ini. Di kota Mekah terdapat bangunan yang sangat terkenal. Ada yang tahu apa nama bangunan tersebut? Iya, benar sekali, itu adalah Ka'bah. Ka'bah itu sebenarnya sudah ada sejak lama. Sejak zaman Nabi siapa? Ayo, Ka'bah itu sudah ada. Sebenarnya Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Pada zaman itu Ka'bah digunakan sebagai tempat untuk beribadah, antara lain untuk sholat dan tawaf. Kemudian banjir yang sangat besar yang melanda seluruh bumi ini. Akibat peristiwa banjir ini, bangunan Ka'bah pun musnah dan yang tersisa hanya gundukan tanah yang berwarna merah. Kemudian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah. Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya yang bernama Nabi Ismail. Setelah selesai dibangun kembali, Ka'bah digunakan untuk beribadah haji. Karena Ka'bah sering dikunjungi orang untuk beribadah, ada raja yang merasa sangat kesal. Ka'bah sering dikunjungi untuk beribadah. Siapakah raja tersebut? Raja tersebut adalah Raja Abraha. Raja Abraha adalah raja yang beragama Nasrani. Dia membangun suatu gereja yang sangat megah. Gereja tersebut terbuat dari marmer dan kayu yang berlapis emas. Gereja ini diberi nama Al-Qulais. Setelah bangunan gereja yang megah ini dibangun, Raja Abraha menyeru orang-orang Arab atau orang Mekah untuk beribadah ke gereja ini. Namun orang-orang tidak menghiraukan ajakan Raja Abraha. Seperti apa sih bangunan gereja itu? Ada yang penasaran? Nah, seperti ini bangunan gerejanya. Bangunan gereja yang megah ini tetap sepi, tidak ada orang mau mengunjunginya untuk beribadah. Hingga suatu hari datang seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah yang mengobrak-abrik dan mengotori Al-Qulais atau gereja yang megah ini. Akibat peristiwa ini, Raja Abraha pun marah dan dia berencana menghancurkan Ka'bah. Dia menyiapkan tentara yang berjumlah 1.000 orang dan di bagian terdepan terdapat pasukan gajah yang berjumlah antara 9 sampai 13 ekor gajah. Jika pasukan gajah ini lewat, suaranya sangat keras dan membuat takut bagi siapa saja yang mendengarnya. Bum 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 bum. Begitulah kira-kira suara pasukan gajah tersebut. Pada saat Raja Abraha menyerang Mekah, Mekah berada di bawah kepemimpinan Abdul Muthalib. Raja Abraha saat itu merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun menemui Abraha. Dia berkata, "Hai Abraha, kembalikan 200 ekor unta milikku." Raja Abraha pun menjawabnya dan matanya terbelalak. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal aku dan pasukanku datang ke sini untuk menghancurkan Ka'bah?" Hahaha. Kemudian Abdul Muthalib pun menjawab, "Unta-unta itu milikku, sedangkan Ka'bah milik Allah. Allah lah yang akan melindunginya." Abraha pun semakin kesal. "Tidak mungkin Tuhanmu akan memberi perlindungan Ka'bah dari serangan pasukanku." Kemudian Abdul Muthalib pun menjawab, "Terserah apa ucapanmu.
dan Abdul Muthalib pun berlalu dari pasukan Abraha. Kemudian Raja Abraha pun melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Mekah, dan tiba-tiba saat mereka sampai di lembah Muhasir di antara Musdalifah dan Mina, pasukan gajah tidak mau bergerak jika diarahkan ke kota Mekah, ke arah Ka'bah maksudnya. Seketika itu langit berubah. Allah melindungi Ka'bah. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Allah Maha Memelihara atau Al-Muhaimin. Allah memelihara Ka'bah dari penghancuran Raja Abraha. Allah memberikan bukti kekuasaannya. Allah mengirimkan serombongan burung yang menukik dari atas langit, dari arah langit menuju ke bawah. Burung itu dinamakan burung ababil. Burung ini membawa 3 batu. Yang satu diletakkan di paruh dan yang 2 diletakkan di kaki mereka. Burung-burung itu lalu melempari pasukan Abraha menggunakan batu yang mereka bawa. Setiap yang terkena lemparan batu akan mati. Tubuh mereka koyak dan berlubang-lubang seperti daun yang dimakan ulat. Nah, akhirnya pasukan Abraha pun kalah. Pada tahun ini lahirlah seorang bayi yang mulia. Siapakah dia? Ada yang tahu? Kelahiran seorang bayi yang mulia. Suatu hari terjadi kejadian aneh. Semua patung berhala roboh. Api abadi di Persia pun padam. Pada saat itu lahirlah seorang bayi yang sangat mulia di kota Mekah. Dia adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Pada saat melahirkan bayi tersebut, Aminah melihat seberkas cahaya yang keluar dari dalam tubuhnya. Bayi siapa ini ya? Ada yang tahu? Nah, kelahiran bayi ini memberikan kegembiraan yang meliputi kediaman keluarga besar Abdul Muthalib. Abdul Muthalib pun berkunjung ke rumah menantunya atau ke rumah Aminah. Dia mengangkat cucunya atau bayi laki-laki tersebut dan dia membawanya untuk berkeliling di Ka'bah untuk melaksanakan tawaf dan berdoa. Dia berdoa dan bersyukur kepada Allah karena dia sudah diberkahi atau diberikan cucu laki-laki yang sangat mulia ini. Abdul Muthalib pun memberi cucunya itu sebuah nama. Siapa yo namanya? Abdul Muthalib memberikan nama untuk cucunya ini, yaitu nama Muhammad. Muhammad yang artinya terpuji. Abdul Muthalib mempunyai cita-cita atau impian supaya cucunya ini menjadi anak yang terpuji, baik terpuji di langit ataupun di bumi. Ya, dia adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi kita semua, Nabi bagi umat muslim di seluruh dunia sampai akhir zaman. Nah, begitulah kisah ini, kisah yang berjudul Cahaya dari Mekah, atau bisa juga disebut kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga banyak manfaat yang dapat kalian peroleh dari cerita ini. Sekian dari Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.